Sebelum berangkat, para guru terlebih dahulu berkumpul untuk berdiskusi dan berdoa agar kegiatan belajar lancar dan selamat sampai tujuan. Mulang tetap kasalira, Dina tetap unggal juru. Halo semuanya, hari ini kita lagi jalan menuju salah satu desa yang ada di Bandung, tepatnya di Desa Wisata Lebak Muncang, Ciwidey. Desa Wisata Lebak Muncang, Kabupaten Bandung adalah sebuah destinasi wisata pedesaan yang menggabungkan keindahan alam, edukasi pertanian, dan kekayaan kebudayaan lokal. Begitu tiba, kita langsung diarahkan untuk menuju ke aula dan menonton sambutan pembukaan dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dari Jakarta sudah sampai di sini dengan selamat. Mudah-mudahan apa yang akan Wisata itu kita melanjutkan kegiatan edukasi di mana kita dapat banyak penjelasan tentang materi yang sudah disiapkan. Seru banget karena kita bisa belajar sambil praktik langsung juga. Oke, kali ini aku akan mengasih tahu kalian cara membuat ketimus. Yang harus disiapkan adalah alat dan bahan, yaitu singkong, gula aren, daun pisang, dan juga parutan. Makanan ini khas dari daerah Lebak Muncang yang ada di Ciwidey. Cara membuatnya dengan membungkus dengan menyiapkan daun pisang yang sudah dipotong-potong atau sudah dibagi, lalu dilipat dengan daun pisang dengan membentuk segitiga hingga tertutup semuanya. Lalu dikukus selama 15 menit jika menggunakan tungku, dan di kompor selama 30 menit. Pertama itu singkong, terus ada campurannya pakai gula aren, terus Masihkah kau mengingat di saat kita masih 7 selama 2 menit. Halo guys, hari ini kita mau tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Di edukasi kali ini, kami diajarkan cara membuat ondong. Berikut cara membuat ondong: siapkan ubi jalar, tepung, gula aren, dan minyak goreng. Haluskan ubi jalar, lalu campur dengan bahan lainnya sehingga menjadi adonan. Bentuk menjadi bulatan kecil, kemudian goreng sekitar 10 menit sampai berwarna keemasan. Ondong bisa dikreasikan dengan isian seperti keju, coklat, ataupun oreo. Dan bahkan,
Ondol punya manfaat lain. Selain mengenyangkan, ondol juga dipercaya dapat membantu meredakan masuk angin. Tari Jaipong adalah tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat, khususnya Karawang dan Bandung, yang berkembang pada tahun 1970-an. Tarian ini dikenal dengan gerakannya yang lincah, energik, penuh ekspresi, dan ritmis, diiringi oleh musik gamelan khas Sunda. Gamelan, Saron 1 dan Saron 2 itu harus bekerja sama. Penerus itu adalah untuk melanjutkan. Bonang 1 dan Bonang 2 itu saling melindungi. Gendang untuk mengakses. Gong untuk menentukan bagus atau jeleknya. Pencipta dari gamelan adalah Pak Haji Gugu Gembira. Dan gamelan awal mulanya adalah tahun 1998. Cara membuat pupuk. Bahan-bahannya: 1 liter tepung beras direndam 1 malam, 1/4 tepung tapioka, 1 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, garam secukupnya, roiko secukupnya. Cara pembuatannya: tepung dikukus selama 1/4 jam, dikukus 15 menit, besoknya dijemur tergantung situasi cuaca. Lalu setelah dijemur baru bisa digoreng dengan api yang panas. Muka teladan sampai muka preman. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa. Oh indahnya masa SMA. Meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Jadi kita habis buat Kemana ini melangkah nanti. habisnya habis. Bagiku kalian Tapi buatnya butuh perjuangan buat membentuk. Selanjutnya kita main mainan tradisional. Jadi sekarang mereka lagi main. Tapi kita tak peduli, susah senang dihadapi. Menipis terguling-guling, adekku cantik itu congkai hitam manis, kakak sulapis. Meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Permainan tradisional Bakiak dan Enggrang adalah permainan warisan budaya Indonesia yang mengajarkan ketangkasan dan kerjasama. Bakiak dimainkan dengan sandal papan panjang yang harus dilangkahkan secara kompak oleh 3-5 orang, sehingga melatih kekompakan, komunikasi, dan koordinasi gerak. Menipis terguling-guling, adekku cantik itu
Sementara itu, enggrang dimainkan dengan 2 tiang bambu berkaki pijakan yang mengharuskan pemain berjalan seimbang, sehingga bermanfaat untuk melatih keseimbangan, keberanian, dan kekuatan fisik. Tapi kamu kan selalu di hati. Edukasi pembuatan wayang daun singkong. Untuk membuat wayang daun singkong, kita hanya butuh bahan-bahan yang sangat sederhana, yaitu daun singkong yang masih segar, batang singkong atau ranting kecil sebagai rangka, dan tali rafia atau benang untuk mengikat. Langkah-langkah pembuatannya: pertama, ambil 1 helai daun singkong, lalu gulung memanjang hingga membentuk bulatan. Lipat sedikit bagian ujung dan ikat dengan tali agar bagian ini menjadi kepala wayang. Yang kedua, ambil beberapa daun singkong yang lebih besar, tumpuk, lalu gulung mengelilingi batang singkong untuk membentuk tubuh. Ikat bagian tengahnya agar badan wayang menjadi lebih kuat dan tidak lepas. Setelah itu, pasang 2 batang singkong kecil di kanan dan kiri badan sebagai tangan atau penggerak wayang. Pastikan posisi tangannya seimbang. Kita bisa mengikatnya menggunakan tali rafia supaya tidak mudah jatuh. Terakhir, rapikan bagian daun agar terlihat seperti jubah atau pakaian wayang. Jika diperlukan, tambahkan gulungan kecil daun untuk memberikan kesan lebih rapi pada bagian kepala. Dan kau lihat pelangi seperti kau di sini, hadirkan Sriwedari dalam surga duniawi, dan kita berpijak lalu. Edukasi mengenai ikan. Ikan yang dimaksud adalah ikan lele. Peternakan lele ini sudah berjalan selama 8 tahun sejak 2019. Ikan lele dibudidayakan dengan masa panen lebih dari 3 bulan. Dengan pemberian pakan 3 kali sehari. Pemberian pakan pada malam hari bermanfaat agar nutrisi lebih terserap hingga pagi. Selain lele, juga dibudidayakan ikan nila, komet hasil persilangan koi dan koki, serta aligator. Harga lele di tingkat peternak sekitar 17.000 per kilogram dan dapat mencapai 35.000 per kilogram di pasar. Satu kolam budidaya membutuhkan biaya sekitar 5 juta, sementara bibit ikan biasanya dibeli dari Subang, Cililin, dan Banjaran. Selanjutnya ada edukasi membuat combro. Bahan-bahannya yang pertama singkong, kedua oncom, ketiga sereh, keempat cabai rawit, kelima garam, keenam gula, dan yang ketujuh bawang merah dan bawang putih. Alat-alatnya yang pertama itu ada baskom, kedua parutan, ketiga plastik, keempat piring, dan kelima sendok. Lalu cara membuatnya: yang pertama, parut singkong, peras airnya, beri sedikit garam dan tepung tapioka. Lalu yang kedua,
Tumis bumbu halus tambah oncom sampai kering dan harum. Lalu yang ketiga, ambil adonan singkong, pipihkan, beri isian oncom dan berbentuk lonjong. Yang keempat, goreng dalam minyak panas hingga kecoklatan. Lalu yang kelima, angkat dan sajikan. Digoreng selama 15 menit dengan minyak yang panas. Malam harinya, kita mengikuti pentas seni. Suasananya ramai, seru, dan penuh penampilan kreatif dari semua peserta. Besok paginya kita berangkat naik ke puncak Tugu. Perjalanan cukup capek, tapi begitu kita sampai di atas, semua terbiar dengan pemandangan yang bagus banget. Dan juga kita sambil menikmati sunrise yang sangat cantik dan indah. Yang bisa tuliskan kata-kata yang indah. Nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan. I wanna love you like the hurricane. I wanna love you like the mountain rain.
puncak tubuh, kita lanjut ke edukasi pertanian. Mulai dari edukasi stroberi, daun bawang, dan yang terakhir, lada air. Rasanya gimana gitu? Ini buah apa sih, Pak? Kalau di sini lenca Lenca. Enak nggak, Pak? Manis? buat lalaban. Pedes, Pak. Saya nggak suka. Stroberi yang dibudidayakan terdiri dari beberapa jenis, yaitu stroberi mencit, stroberi kaliber, dan stroberi cat. Selain itu, bibit stroberi juga berasal dari berbagai negara, yaitu negara Jepang, negara Korea, dan Indonesia. Proses mendapatkan bibit pada awal cukup sulit, namun setelah mendapatkan sumber yang tepat, proses penanamannya bisa berjalan dengan lancar. Pemindahan bibit ke media tanam membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk beradaptasi. 1 karung media tanam dapat menampung 4 tanaman stroberi. Untuk waktu panennya, stroberi dapat panen pertama kali setelah 2 bulan masa tanam. Itu dalam kondisi normal, stroberi dapat dipanen hingga 12 kali dalam 1 bulan. Budidaya daun bawang. Tanaman ini membutuhkan waktu sekitar 90 hari sejak masih kecil hingga akhirnya siap dipanen. Kualitas daun bawang bisa terlihat dari bagian akarnya. Jika akarnya panjang, itu menandakan tanaman yang sehat dan bagus. Namun, jika akarnya pendek, kualitasnya cenderung kurang baik. Untuk daun bawang sendiri yang masih kecil, itu biasanya terdiri dari 4 tangkai dalam 1 rumpun. Dalam proses penjualannya, harga daun bawang yang dijual langsung dari kebun berada di kisaran 6.000 per kilogram. Namun, ketika sudah masuk ke pasar, harganya bisa meningkat hingga 12.000 per kilogram. Bagiku kau teman sejati. Cara menanam selada air. Selada air adalah sayuran yang mudah ditanam dan dapat tumbuh dengan baik di lahan berlumpur atau kolam dangkal. Berikut adalah cara menanam selada air. 1. Bibit. Selada air biasanya diperbanyak dari stik batang yang segar, panjang sekitar 10-15 cm. 2. Lahan. Pilih lahan berlumpur atau kolam dangkal dengan air mengalir pelan. Pastikan lahan diratakan untuk meratakan air. 3. Tanam. Tancapkan stik batang ke lumpur dengan jarak rapat karena selada air akan tumbuh menutupi permukaan. 4. Perawatan. Pastikan air tetap ada dan tidak kering. Bersihkan gulma atau lumut yang mengganggu. Selada air siap dipanen dalam 30-40 hari setelah tanam. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya.
dengan tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Kita juga dikasih kesempatan untuk petik stroberinya langsung di kebunnya. Seru banget karena bisa milih sendiri buah yang merah dan manis. Terakhir kita juga sempat main bola air dan itu jadi penutup kegiatan yang super menyenangkan. Sebelum kita pulang ke Jakarta, kita mampir ke tempat makan untuk makan siang.